Benarnya simpel Pak, bonsai itu Pak, tapi terkadang orang membatasi pikiran sendiri. Waduh, ngene ra entuk lah, nek dipikir meneh sing ora entuk iso apa kira-kira ngoten kan. Jawa Pongki. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bang Samson Jowo yang punya channel Desa Channel Wong Katrok. Oke sahabat-sahabat semuanya, kali ini saya bersama Mas Atong, yaitu dari Temanggung Mas ya? Iya Pak. Dari Temanggung. Nah, ini kebetulan ada di rumahnya Pak Yul alias Pak Dan untuk merawat dan mengerjakan pohon sianti ini. Dan kita akan sedikit mengkorek-korek mengenai pohon sianti ini, bagaimana perawatannya, juga untuk pohon sianti bisa sebagus ini bagaimana, kita tanyakan langsung pada beliaunya yang memang ahlinya dalam dunia perbonsaian. Oke, selamat malam Mas Atong. Malam Pak. Ya, ini saya mohon ini waktunya sebentar untuk sedikit belajar lah sama jenengan, karena untuk saya sendiri ya juga pecinta bonsai tapi masih juga pemula. Jadi untuk ini jenis sianti Mas ya? Ya, sianti. Kebetulan nih saya tahu ini sianti. Kemudian untuk gaya ini, gayanya gaya apa ini Mas, ini stylenya ini? Ini bisa naturalis, bisa ekspresionis. Ini kan belum finishing ya Pak. Oh, belum nanti finishing. Untuk pengembangan sininya, ketika sini ada semi top mahkota, jadi ekspresi masuknya aliran. Sebelumnya channelnya apa ini Pak? YouTube-nya Pak? Oh, untuk channelnya Samson Jowo Pongki. Oh, Samson Jowo Pongki. Jangan lupa guys, subscribe, like, and comment. Sahabat channel, malam ini kita ini pohon sianti ya. Kata komunitas bonsai, teman-teman bonsai itu bonsai. Bonsai itu kan pohon besar yang dikerdilkan. Oh iya, ya Pak ya. Ya. Bagaimana kita menciptakan pohon besar yang dikerdilkan dengan seminim mungkin rekayasanya. Ketika kita bisa membuat bonsai dengan bagus yang indah, otomatis orang awam, apalagi komunitas, akan lebih bisa menikmati. Tentunya bisa, semisal kita jual harganya juga agak fantastis. Begitu dengan pola-pola gerak dasarnya bagaimana, kemudian kerangka dasarnya bagaimana, harus kita susun sejak awal. Makanya ada pepatah yang mengatakan bonsai bisa menjadi suatu usaha kreatif. Kira-kira begitu ya Pak? Bagaimana langkah-langkah kita menyusun bonsai, kira-kira begitu ya Pak? Iya, bagaimana ya bonsai kok bisa sebagus ini nih? Nah, awalnya seperti apa dan bagaimana ini Mas ini? Nah, kira-kira begini Pak, langkah-langkah menyusun konsep bonsai ya. Demikian juga nggak lebih dekat jauh sama halnya kita mendidik anak. Oh iya. Iya Pak, karena bonsai itu kan butuh perhatian yang khusus, butuh perawatan yang intens ya. Jadi semisal kita punya anak nih, pengen kita anak ini nanti mau dijadikan polisi atau apalah. Demikian juga sejak kecil kan, sejak dini kita arahkan ke situ. Demikian juga di bonsai Pak. Bagaimana konsep kita untuk membuat sebuah bonsai yang bagus dan indah? Mau ketemu gaya seperti apa, mau ketemu model seperti apa. Sebelum itu ada pemahaman-pemahaman yang harus kita pahami, yang harus kita gali. Suatu contoh, kita ada bahan bonsai ya Pak, yang mau kita jadikan nantinya bisa sebagus apa, mau dibuat gaya seperti apa. Nah sebelum itu ada langkah yang namanya aliran Pak. Seni itu kan bebas ya. Seni itu kan bebas. Tapi di dalam bebasnya seni itu ada basic-basic dasar, ada garis-garis dasar yang harus kita lalui. Bukan bebasnya terus bebas banget, itu dikira wong edan toh Pak. Wong edan itu biasa. Kira-kira ngoten. Jadi ada langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menyusun konsep bonsai supaya lebih mudah. Kita memahami aliran dulu Pak.
Oh, harus memahami aliran. Iya, karena dengan kita paham aliran, maka si bonsai ini mau dibawa kemana, kita akan lebih mudah. Kita paham aliran, barulah ketemu gaya atau model, Pak. Oh, iya. Iya, kalau kita nggak paham aliran, kadang kita mengonsep sebuah bonsai, nanti di tengah perjalanan kita buntu. Iya. Nah, kenapa nggak dari awal kita buat skema-skema yang enak? Oh, bonsai ini saya buat aliran naturalis misalkan. Iya. Nah, aliran naturalis itu kan tuntutan akarnya minimal 3. Iya. Samping, kanan, kiri, belakang, otomatis pohon berdiri punya akar yang lebih kokoh, kira-kira begitu filosofinya ya. Oh, iya. Kita buat naturalis. Naturalis itu nanti ketemu gaya apa? Nah, baru bisa kita tentukan. Aliran naturalis mau ketemu gaya apa? Aliran ekspresionis mau ketemu model apa? Ya. Ekspresi dilengkapi dengan mahkota, kan gitu. Yeah. Kalau aliran ekspresi itu cenderung center point utama, itu di garis hayal batangnya, itu masuknya ke ekspresi. Simpelnya begitu, Pak. Ketika masuk di aliran surrealis, garis hayal tidak sewajarnya, tidak terbatas itu, Pak. Kenapa bonsai kok dibuat aliran-aliran seperti itu? Kira-kira begitu kan pertanyaannya? Ya. Karena dulu itu ceritanya ini, saya cuma mendengar cerita ya. Sejarah bonsai lah. Sejarah bonsai. Dulu bonsai yang menang itu katanya di pameran bonsai yang tegak berdiri ngerimbun seperti pohon beringin di alam kita. Ya. Maka dari itu banyak bahan yang nggak bisa dipakai untuk bonsai. Ya. Misal Pak, ada bahan melintir, ada bahan yang kakinya kurang. Itu kan komunitas bonsai belum bisa memanfaatkan bahan itu karena belum dibuka aliran yang ekspresi sama surrealis zaman dulu. Perjalanan seni bonsai yang sangat pesat, si seniman bonsai, komunitas-komunitas bonsai dengan perkembangan waktu, dengan perkembangan seni yang signifikan, seringlah membuat bonsai dengan gaya-gaya di luar naturalis. Ketika itu bonsai yang di luar naturalis itu nggak bisa menang di pameran, kira-kira yang mau buat berikutnya kan awang-awangan toh Pak kira-kira. Maka dibukalah aliran postmodern. Postmodern itu ekspresionis tadi. Ekspresionis ada berapa model, berbagai model Pak. Selagi center point di batangnya itu bagus, kelengkapan mahkota kita tegaskan dengan alur gerak dasar batang tadi. Simpel sebenarnya. Kemudian ke sini, oh dibuka aliran ekspresi kok masih ada bahan ini yang nggak bisa kepakai. Dibukalah aliran surrealis. Ceritanya begitu Pak. Sampai saat ini perkembangan bonsai yang sangat pesat dengan banyaknya inovasi. Maka ada gaya seperti ini, ada gaya seperti itu. Sudah diterima semua itu Pak. Selagi kita mengemas bahan tersebut itu dengan konsep yang jelas, dengan kemasan yang bagus, dengan bentuk yang indah, maka akan lebih bisa dinikmati umum. Nah, itu tadi Pak yang dinamakan seni itu bebas, tapi bukan berarti bebas banget. Bebas, ada garis-garis yang harus kita patuhi, kira-kira begitu Pak. Kaedahnya seperti itu ya. Supaya bebasnya itu nggak bebas los. Gimana los gitu ya? Kalau bahasanya los ya. Karena kalau kita nggak bonsai bebas lah, sepenting api, engko apike menurut dewe tok kan wagu Pak. Bagaimana caranya supaya api iki mau iso ditompo umum kan kira-kira ngoten toh. Ya, saya paham. Jadi untuk membuat bonsai itu kita harus mengenal alirannya dulu ya. Alangkah baiknya aliran itu bisa kita untuk menentukan konsep si pohon itu. Kebanyakan kan orang bonsai dilema ini dalam menentukan konsep Pak, di abu-abu. Buat gerakan ke sini setelah ada teman datang yang merasa dia lebih senior. Bro, iki kurang pas bro dengan iki api. Oke lah orang yang mengarahkan itu pulang. Kita akan yang meneruskan pohon itu. Waduh, iki digawe piye ya. Itu kan buntu Pak di situ. Diupayakan sejak awal itu kita skema. Bahkan bisa kita prediksi. Oh, bonsai beringin misalkan. Itu pertumbuhannya dalam setahun segini misalkan. Saya membuat konsep pohon beringin ini dengan ukuran L. Berarti untuk gerak dasar sekian tahun, untuk kerangka dasar sekian tahun. Begitu kita menanam, berapa tahun yang akan datang itu kita sudah punya gambaran paling enggak Pak. Oh iya.
Jadi ada tujuan yang jelas, ada skema. Misal kita mau ke Jakarta nih, oh kita harus lewat Weleri, kemudian lewat Kendal, kemudian lewat mana kota-kota yang harus ditempuh, sampailah ke Jakarta. Demikian juga kita mengonsep bonsai, Pak. Kalau kita nggak punya konsep, ibarat jalan sudah sampai Cirebon, kita balik lagi ke Surabaya. Padahal tujuan kita di Jakarta nih. Kan sayang. Terlalu lama ya. Menghabiskan kan umur. Tanpa disadari berapa waktu yang tersita. Kan nggak sadar itu, Pak. Sayang kan. Seperti itu. Padahal di bonsai itu kan lawan terberat itu waktu ya. Lawan terberat, Pak. Waktu. Bagaimana kita bisa menyingkat waktu? Bagaimana sedemikian rupa, seminimal mungkin waktu dengan sesingkat-singkatnya, tapi jadinya bonsai yang maksimal. Kita harus potong kompas di situ, Pak. Bagaimana ini tekniknya? Nah, pola-pola itu sejak dini harus ada skemanya. Bagaimana skemanya? Ya salah satu tadi. Oh, aliran apa ini, terus mau dilarikan ke gaya apa atau ke model apa, baru tentukan konsep. Kalau kita sudah tentukan konsep, perjalanan berikutnya kan kita tinggal meneruskan sebenarnya, Pak. Nggak mengulang mikir lagi ini bonsai mau dibuat seperti apa. Kan wagu yo, begitu mengulang, waduh, iki cabang iki mah tak nggo piye yo. Wagu kan. Begitu kita sudah tentukan perjalanan berikutnya, perawatan berikutnya kan kalau bonsai ya kurang lebih 3 bulan sekali ya, Pak. Oh, ini kerangka dasar, waktunya dasarin. Kemudian proporsinya sudah seimbang, kita potong, kita buat lagi perantingan sampai garis tepi yang harus dicapai seberapa supaya antara gede batang, cabang ke perantingan itu proporsi, balance, Pak. Kalau bahasa gaulnya kira-kira. Balance, seimbang. Ya kurang lebih seperti itu. Sebenarnya simpel, Pak, bonsai itu, Pak. Tapi terkadang orang membatasi pikiran sendiri. Waduh, ngene ra entuk lah. Nek dipikir meneh sing ora entuk iso apa kira-kira ngoten kan. Kan banyak itu untuk kita bikin gerak dasar lah. Sebaiknya itu mulai dari sejak dini setelah kita misalnya di ground itu kecil, kita kasih gerak dasar apa nanti nunggu setelah misalnya target kita misalnya pohon sekian harus dikasih gerak dasar apa yang bagus sejak dini apa itu? Gini, Pak, pemahaman karakter itu sangat perlu pemahaman karakter ini ketemunya. Oh, spesies ini pengennya begini, spesies ini pengennya begini, karena tidak bisa disamaratakan kalau bonsai, Pak. Seperti orang lah, karakternya kan lain-lain, Oh, ini karakternya begini, ini karakternya begitu. Kita harus paham itu karakter pohon. Pemahaman di spesies pohon. Apa spesies pohon apa yang mau kita buat? Kemudian targetnya berapa? Medium, L atau XL? Salah satu contoh begini, Pak. Demikian tadi sahabat-sahabat semuanya bincang-bincang saya sama Mas Acong, yaitu beliaunya itu ahlinya di dunia bonsai. Samping juri nasional, dia juga trainer tingkatnya juga internasional. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat sahabat-sahabat semuanya. Kurang lebihnya Bang Samson minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan, Pak.